Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6072-6075. Membersihkan semua dewa. 3 hari setelah pertemuan aliansi, Dev sedang mengatur napasnya jauh di dalam kuil anti-dewa, ketika Luigi datang dengan tergesa-gesa bersama Wainwright Yu. Tuan Chen. Wainwright Yu tampak serius sambil memegang kotak giok di tangannya, ada sesuatu, mungkin kamu harus melihatnya. Dev membuka matanya dan matanya tertuju pada kotak giok. Kotak giok itu seluruhnya berwarna putih, dengan tanda penyegel halus terukir di permukaannya, mengeluarkan aura samar yang familiar. Apa ini? Dev sedikit mengernyit. Wainwright Yu meletakkan kotak giok di atas meja dan menarik napas dalam-dalam, ini adalah kristal jiwa. Kristal jiwa. Mata Dev berkilat dingin. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia telah melihat kristal jiwa dimurnikan oleh para dewa yang mengekstraksi jiwa hidup lebih dari sekali. Di balik setiap kristal jiwa terdapat makhluk yang disiksa sampai mati. Ini adalah kristal jiwa dari pasangan yang kamu cari. Wainwright Yu mengangguk, lalu melanjutkan, hanya karena kedua kristal jiwa ini sedikit istimewa, mereka disegel terlebih dahulu, dan bahkan aku tidak bisa membukanya. Berikan padaku. Dev mengambil kotak giok itu. Meskipun Wainwright Yu mengikuti instruksi dan memerintahkan orang untuk membunuh Musa dan istrinya dan memurnikan jiwa mereka menjadi kristal jiwa, tapi Yang Mulia Agung klan dewa menyegelnya, jadi Wainwright Yu tidak bisa membukanya. Dev dengan lembut menekankan telapak tangannya pada kotak giok. Kotak giok memancarkan cahaya putih redup, dan rune mulai berkedip. Bagi Dev, yang mahir dalam formasi rune, segel ini seperti lapisan kertas jendela, yang bisa dipatahkan dengan tusukan. Ketika segelnya dilepas, Dev membuka kotak giok itu. Berbaring di dalam kotak ada 2 kristal jernih seukuran kepalan tangan. Berbeda dari kristal jiwa abu-abu pada umumnya, kedua kristal ini menunjukkan warna emas terang. Dia merasakan aura yang sangat familiar dari 2 kristal jiwa ini. Yang Mulia Agung. Sialan. Dev mengertakkan gigi, dan aura pembunuh di sekitarnya hampir mengeras. Baik Luigi dan Wainwright Yu terpaksa mundur beberapa langkah oleh aura pembunuh ini, merasa ngeri di hati mereka. Setelah sekian lama, Dev berhasil menekan niat membunuh di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Istana Giok, kristal jiwa. Adakah cara untuk menyelamatkannya? Wainwright Yu merenung, setelah kristal jiwa dimurnikan, jiwa makhluk hidup akan dipenjara secara permanen dan secara teoritis tidak dapat diselamatkan. Tapi apa? Tetapi jika kita dapat menggunakan metode rahasia khusus untuk memisahkan jiwa yang tersisa tidak lama setelah kristal jiwa dimurnikan dan jiwa belum sepenuhnya hilang, mungkin ada kemungkinan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Wainwright Yu berkata, namun, metode rahasia ini sangat langka. Sejauh yang saya tahu, hanya beberapa ahli top dari klan dewa yang menguasainya. Mata Dev berbinar dengan harapan, dewa yang kuat. Yang mana? Setidaknya di puncak alam dewa abadi sejati tingkat 9, dan harus berspesialisasi dalam jalan jiwa. Wainwright Yu berkata, saya khawatir tidak ada seorang pun di surga ke-13 yang dapat memenuhi persyaratan ini. Kecuali. Dia memandang Dev, kecuali kamu pergi ke surga ke-14. Surga ke-14. Gumam Dev pada dirinya sendiri. Luigi maju selangkah dan berkata, Tuan Chen, saya ingin menemani Anda ke surga ke-14. Klan hantu secara alami peka terhadap jiwa dan mungkin dapat membantu. Dev melihat kristal jiwa di tangannya, lalu menatap Luigi, dan akhirnya mengangguk, oke. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dev menyingkirkan kristal jiwa, dan jejak tekad muncul di matanya. Pertama, hancurkan sepenuhnya fondasi para dewa di surga ke-13 dan cegah mereka kembali. Kedua, temukan cara untuk mendamaikan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan untuk meningkatkan kekuatan. Ketiga, bersiaplah untuk pergi ke surga ke-14. Pada bulan berikutnya, Dev hampir tidak beristirahat. Dia pertama kali memimpin pasukan aliansi untuk menyapu bersih sisa kekuatan dewa di seluruh surga ke-13. Para biksu dewa yang tadinya sombong sekarang seperti anjing yang berduka, menyerah, dibunuh, atau melarikan diri ke tempat rahasia. Hanya dalam 20 hari, semua benteng para dewa di surga ke-13 telah ditaklukkan. Tapi ini tidak cukup. Dev tahu bahwa selama jalan menuju surga masih ada, para dewa dari surga ke-14 bisa datang lagi kapan saja. Jalan menuju surga dibangun oleh para dewa. Itu adalah jalur khusus yang menghubungkan surga ke-13 dan surga ke-14. Letaknya di tanah terlarang di bagian terdalam wilayah tengah.
Selama ribuan tahun, para dewa telah menggunakan jalur ini untuk terus-menerus menjarah sumber daya dari surga ke-13, mengekstrak energi spiritual, dan mengangkut kristal jiwa. Pada hari ini, Dev, Luigi, Wainwright Yu, Taois Hanyuan dan para pemimpin tertinggi aliansi lainnya berkumpul di pintu masuk jalan menuju surga. Itu adalah puncak gunung yang menjulang tinggi setinggi puluhan ribu kaki. Puncaknya dipotong menjadi dua, dan bagiannya rata seperti cermin. Pada penampang melintang, digambarkan susunan teleportasi raksasa dengan diameter 100 kaki. Pola formasinya rumit dan misterius, memancarkan fluktuasi spasial yang membuat jantung berdebar-debar. Inilah jalan menuju surga. Wainwright Yu berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa formasi ini dibangun oleh kekuatan besar para dewa kuno. Ini menghubungkan dua alam dan sangat kuat. Selama ribuan tahun, banyak orang telah mencoba menghancurkannya, tetapi mereka gagal. Dev menatap formasi besar itu, cahaya abu-abu mengalir di matanya. Di bawah pengamatan mata kekacauan, struktur formasi terlihat jelas. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai, menghubungkan seluruh puncak gunung dengan urat bumi, membentuk lingkaran sihir alami. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus memutus semua koneksi rune pada saat yang sama, jika tidak, formasi akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Ini sangat rumit. Dev mengangguk, tapi itu bukan tidak mungkin. Dia memandang semua orang, saya butuh bantuan kalian. Saat saya mengambil tindakan, serang 72 simpul formasi dengan seluruh kekuatan, saya untuk mencegahnya memperbaiki dirinya sendiri. Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Dev menarik napas dalam-dalam, terbang, dan melayang di atas formasi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan kekacauan serta darah naga emas beredar secara bersamaan di tubuhnya. Kali ini, alih-alih membiarkan kedua kekuatan itu berkonflik, dia mencoba menggabungkan keduanya. Setelah sebulan mendapatkan pencerahan, dia awalnya memahami ambang pintu. Garis keturunan naga emas sangat yang dan kuat, dan kekuatan kekacauan mencakup segala sesuatu. Jika udara dunia bawah bisa dijadikan media, mungkin keduanya benar-benar bisa hidup berdampingan. Meskipun tidak ada aura dunia bawah saat ini, dengan bantuan teknik dalam, solusi sejati untuk dunia bawah, dia hampir tidak dapat mensimulasikan jejak roh dunia bawah. Yin dan Yang saling melengkapi, dan kekacauan kembali ke keadaan semula. Dev berteriak pelan, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Separuh tubuh kiri bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang cerah. Bagian kanan tubuh dipenuhi udara abu-abu, seperti awal kekacauan. Di antara dada dan perut, aliran udara hitam samar bersirkulasi, menghubungkan warna emas dan abu-abu. Sinar cahaya tiga warna berkumpul di tangannya dan secara bertahap mengembun menjadi pedang panjang tiga warna. Pedang itu panjangnya 3 kaki, dengan emas di kiri dan abu-abu di kanan, dengan garis hitam di tengahnya. Ketika pedang selesai dibuat, warna langit dan bumi berubah, angin dan awan berkumpul, dan seluruh puncak gunung bergetar. Ini adalah Wainwright Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang aneh dan sekuat ini. Aura yang terpancar dari pedang itu tidak kurang dari alam dewa abadi sejati atas tingkat ke-9. Dev berdiri dengan pedang di tangan, merasakan keseimbangan halus dari tiga kekuatan di tubuhnya. Meski hanya sementara, tapi itu sudah cukup. Tebas. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya, menunjuk ke arah formasi di bawah, dan menebas dengan satu pedang. Tidak ada momentum yang menggemparkan bumi, tidak ada kekuatan yang menggemparkan bumi. Swoosh! Hanya cahaya pedang tiga warna yang jatuh tanpa suara di formasi. Lalu, keajaiban terjadi. Tanda emas meleleh dengan cepat seperti es dan salju bertemu api. Rantai yang menghubungkan urat-urat bumi putus sedikit demi sedikit. Seluruh formasi, mulai dari pusat, menyebar dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, serang simpulnya, teriak Dev. Wainwright Yu dan yang lainnya terbangun dari mimpi dan mengambil tindakan satu demi satu, menyerang 72 simpul formasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan terjadi satu demi satu, dan retakan pada formasi semakin banyak. Akhirnya, kraak. Dengan suara yang tajam, formasi jalan menuju surga benar-benar runtuh. Jimat emas yang tak terhitung jumlahnya menghilang sebagai titik cahaya, dan seluruh puncak gunung mulai runtuh. Jurang tak berdasar terbuka di tanah, dan ruang berguncang hebat, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Tapi semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir, tapi kehidupan baru. Jalan menuju surga telah hancur. Jika para dewa dari surga ke-14 datang ke surga ke-13 untuk mencuri sumber daya, mereka harus membayar 10 kali atau 100 kali lipat harganya. Surga ke-13 akhirnya benar-benar bebas dari kendali para dewa. Berhasil. Luigi berkata dengan penuh semangat.
Mulai sekarang, sumber daya surga ke-13 tidak akan lagi dijarah, dan energi spiritual akan dipulihkan secara bertahap. Tuan Hanyuan menangis, penindasan ribuan tahun akhirnya berakhir. Dev turun kembali ke tanah, pedang tiga warnanya menghilang, dan wajahnya menjadi pucat. Pukulan tadi hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Keseimbangan ketiga kekuatan ini sangat tidak stabil, dan jika Anda tidak berhati-hati, hal itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Aku harus pergi ke kota dunia bawah secepat mungkin. Dev berpikir sendiri. 3 hari kemudian, Dev untuk sementara mempercayakan urusan aliansi kepada Wainwright Yu dan yang lainnya, dan bersiap untuk menuju kota dunia bawah. Tuan Chen, apakah Anda memerlukan pendampingan kami ke kota dunia bawah? Tanya rubah ekor 3. Dev menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Lingkungan kota dunia bawah itu istimewa. Kalian akan merasa tidak nyaman. Luigi bisa ikut denganku. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selama aku pergi, aku mempercayakan urusan aliansi kepada kalian semua. Jika ada perkembangan yang tidak biasa di surga ke-14, segera beritahu aku. Tenang saja, Tuan Chen, kata semua orang serempak. Dev mengangguk, dan ia serta Luigi berubah menjadi 2 garis cahaya, terbang menuju kota dunia bawah. Sesampainya di kota dunia bawah, Dev menerima sambutan yang sangat meriah. Pangeran dunia bawah secara pribadi keluar dari kota untuk menyambutnya, diikuti oleh ratusan anggota berpangkat tinggi dari klan hantu. Ketika Dev menunjukkan tanda-tanda perpaduan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan, seluruh kota dunia bawah bergemuruh kegembiraan. Garis keturunan naga emas. Kekuatan kekacauan. Teman muda Chen, kau benar-benar orang pilihan. Janggut Mandaran bergetar karena kegembiraan. Dev langsung ke intinya, tetua, saya datang dengan 2 hal. Pertama, untuk menemukan cara menyelaraskan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Kedua, untuk menanyakan tentang keselamatan kristal jiwa. Mandaran membawa Dev jauh ke dalam istana dunia bawah, mengaktifkan lapisan pembatasan untuk memastikan tidak ada yang mengganggu mereka. Mari kita mulai dengan hal pertama. Mandaran berkata dengan sungguh-sungguh, garis keturunan naga emas adalah yang tertinggi, diliputi oleh kekuatan kekacauan, sementara energi dunia bawah adalah yin yang tertinggi. Keseimbangan yin dan yang memang merupakan metode harmoni. Namun, saya harus memperingatkan Anda, metode ini sangat berbahaya. Sedikit kesalahan langkah akan mengakibatkan tubuh Anda meledak dan Anda mati. Ekspresi Dev tampak tegas, seberapapun berbahayanya, aku harus mencoba. Mandaran mengangguk, baiklah. Kalau begitu, aku akan memberikan kepadamu seluruh penjelasan sejati dunia bawah asteris, yang berisi teknik kembali ke asal yin yang, metode tertinggi untuk menyelaraskan yin dan yang. Namun, ia berhenti sejenak, mengkultivasi teknik ini membutuhkan penggabungan simultan dari 2 energi yin dan yang ekstrim, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 30%. Apakah kau yakin ingin mencobanya? Ya, jawab Dev tanpa ragu. Oke. Mata Mandaran menunjukkan kekaguman. Kalau begitu, mari kita mulai hari ini. Luigi, kau akan melindungi teman muda Chen. Baik. Jawab Luigi dengan sungguh-sungguh. Selama 7 hari berikutnya, Dev mengasingkan diri di mata air dingin 9 dunia bawah, jauh di dalam kota dunia bawah. Air mata air itu sangat yin dan dingin. Kultivator biasa akan membeku saat bersentuhan. Dev duduk di dalam mata air, secara bersamaan mengalirkan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan, menggunakan energi alam bawah sebagai media untuk mengkultivasi teknik yin yang kembali ke asal. Pada hari pertama, seluruh tubuhnya membeku, seperti patung es. Pada hari kedua, es itu retak, dan darah emas menyembur keluar. Pada hari ketiga, darah itu berubah menjadi api, membakar seluruh tubuhnya. Pada hari keempat, api padam, dan tubuhnya berubah menjadi setengah emas dan setengah abu-abu. Pada hari ketujuh, mata air dingin 9 alam bawah tiba-tiba mendidih. Dev muncul dari mata air, auranya menyatu sempurna. Cahaya emas, abu-abu, dan hitam mengalir harmonis di dalam tubuhnya, tidak lagi bertentangan. Teknik yin yang kembali ke asal telah selesai. Pada saat ini, tingkat kultivasi Dev masih berada di puncak peringkat pertama alam dewa abadi sejati, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin sebanding dengan kultivator alam dewa abadi sejati peringkat ke-9. Yang lebih penting, ia telah menemukan cara untuk memungkinkan ketiga kekuatan itu hidup berdampingan, menghilangkan kekhawatiran yang mungkin dimilikinya. Selamat, teman muda Chen. Mandaran mengelus janggutnya dan tersenyum, sekarang kau memiliki 3 kekuatan tertinggi, masa depanmu tak terbatas. Dev menangkupkan tangannya, terima kasih atas kebaikanmu, tetua. Tidak perlu bersikap sopan. Mandaran melambaikan tangannya, sekarang mari kita bicarakan masalah kedua. Penyelamatan kristal jiwa.
Memang, hanya para ahli terbaik dari ras dewa yang dapat melakukannya. Tetapi ras dewa di surga ke-14 tidaklah monolitik. Ia merenung, sejauh yang saya tahu, surga ke-14 terbagi menjadi 3 kekuatan utama, kuil dewa, aula dewa, dan istana dewa. Kuil dewa adalah kekuatan ortodoks dari ras dewa, aula dewa condong ke arah cahaya, dan istana dewa relatif netral. Para ahli yang kau cari yang mengkhususkan diri dalam dao jiwa ilahi paling banyak terdapat di aula dewa. Mata Dev. Matanya berbinar, aula dewa. Benar. Mandaran mengangguk. Meskipun aula dewa termasuk ras dewa, mereka menganjurkan pendekatan yang lebih moderat dan tidak menyetujui pengambilan jiwa untuk memurnikan kristal jiwa. Jika Anda dapat membujuk tokoh-tokoh kuat di aula dewa untuk membantu, mungkin benar-benar ada harapan untuk menyelamatkan pasangan itu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, surga ke-14 dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat, banyak di antaranya berada di peringkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Bahkan ada ahli alam abadi agung. Anda harus berhati-hati dalam perjalanan Anda. Dev menjawab dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Tapi apapun yang terjadi, saya harus mencoba. Ia mengeluarkan kristal jiwa Musa dan istrinya, dengan lembut membelainya, Senior Musa, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Dev dan Luigi bersiap untuk meninggalkan kota dunia bawah. Sebelum berangkat, Mandaran menyerahkan sebuah token hitam kepada Dev, ini adalah token klan hantu. Mungkin ada kultivator dari klan hantu kami di surga ke-14. Saya harap Tuan Chen dan Luigi dapat menemukan kultivator klan hantu yang tersebar dalam perjalanan ke surga ke-14 ini, sehingga mereka dapat membangun kembali klan hantu dan melihat cahaya lagi. Saya mengerti. Dev menerima token tersebut. Ayo pergi, aku akan mengantar kalian. Kata Mandaran. Kelompok itu berjalan keluar dari kota dunia bawah. Dev dan Luigi berdiri di depan gerbang kota, di belakang mereka ada Mandaran dan sekelompok tetua klan hantu yang datang untuk mengantar mereka. Sahabat muda Chen, perjalanan ke surga ke-14 penuh dengan bahaya. Ingatlah untuk berhati-hati. Mandaran menyerahkan selembar kertas tulang hitam pekat kepada Dev. Ini adalah peta jalur tersembunyi menuju surga ke-14. Meskipun jalan menuju surga telah hancur, celah masih ada di antara kedua alam tersebut. Jalur ini ditemukan oleh generasi leluhur klan hantu dan bahkan lebih tersembunyi daripada jalan menuju surga para dewa. Dev mengambil gulungan tulang itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan sebuah jalur berliku-liku muncul di benaknya, ditandai dengan banyak area berbahaya dan peringatan. Terima kasih, tetua. Dev dengan hikmat menyimpan gulungan tulang itu. Aku akan selalu mengingat kebaikan kota dunia bawah. Mandaran melambaikan tangannya dan tertawa, kebaikan apa? Kau membawa kembali Luigi sebagai klan hantuku dan membantu surga ke-13 melepaskan diri dari penindasan klan dewa. Kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan serius, ada satu hal lagi yang harus kuingatkan kepadamu, teman muda Chen. Surga ke-14 tidak seperti surga ke-13. Hukum langit dan bumi di sana lebih lengkap, dan konsentrasi energi spiritualnya lebih dari 10 kali lebih tinggi. Tingkat kultivasi rata-rata kultivator di sana berada di atas peringkat kelima alam dewa abadi sejati, dan banyak kekuatan besar bahkan memiliki ahli alam dewa abadi agung. Meskipun kau memiliki 3 kekuatan tertinggi, kau tetap harus menghormati para dewa abadi agung. Alam dewa abadi agung. Jejak keseriusan terlintas di mata Dev. Di atas alam dewa abadi sejati adalah dewa abadi agung. Alam dewa abadi sejati dan dewa abadi agung tampaknya hanya berbeda satu peringkat, tetapi kenyataannya, mereka sangat berbeda. Meskipun kultivator di alam dewa abadi sejati dapat memanipulasi hukum langit dan bumi, mereka pada akhirnya masih berada di alam manusia fana. Namun, para dewa abadi agung telah menyentuh esensi, Dao, yang mampu mengubah dunia hanya dengan satu pikiran dan menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan telapak tangan. Junior mengerti, Dev mengangguk. Aku akan bertindak hati-hati. Bagus. Mandaran mengangguk puas. Pergi. Dev menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan, dan dia serta Luigi berubah menjadi 2 garis cahaya, menghilang di luar kota dunia bawah. Bersambung.